Sahabat budaya, Danau Faisu Pok merupakan salah satu destinasi wisata alam yang letaknya di Desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah yang terkenal karena kejernihan airnya yang luar biasa hingga tampak seperti kaca. Nama Paisupok berasal dari kejernihan ini justru terlihat sangat jernih dengan gradasi warna biru kehijauan yang memukau. Keindahan tersebut dipengaruhi oleh kedalaman danau serta pantulan vegetasi di sekitarnya sehingga menciptakan efek warna yang unik dan eksotik. Dikelilingi oleh hutan tropis yang masih alami, suasana ini di sekitar danau terasa tenang, sejuk, jauh dari hiruk pikuk, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi maupun menikmati keindahan alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di obrolan teras UMKM. Nah, teras UMKM kali ini kita akan membahas mengenai UMKM bertahan di tengah dampak ekonomi global. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber Dr. Basri Basir MRSE MAK MBNS CBEC dan beliau adalah Ketua Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar dan Coach Practitioner UMKM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Basir. Ya, Waalaikumsalam Mas Ruslan, ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Lama tak jumpa ini. Iya. Baik Pak Basri, saya panggilnya Pak Basri atau Pak Basri? Pak Basri aja. Pak Basri. Baik, Coach Pak juga boleh, Coach Basri. Oh ya, Coach Gak Basri. apa-apa. Baik, kita mau memberikan mungkin pengantar dulu terkait dengan tema kita, bagaimana UMKM bertahan di tengah dampak ekonomi global saat sekarang ini. Silakan Pak Coach. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI Pro 4 Makassar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita diberikan atau kita akan membincang satu tema yang menarik terkait dengan bagaimana UMKM terhadap menyikapi dampak ekonomi global ya. Yeah. Seperti itu. Tentu pertama yang ingin saya sampaikan di sini Mas Ruslan bahwa kita ketahui bersama bahwa UMKM ini bisa dikatakan sebagai penopang ekonomi setiap negara, karena dari berbagai literatur, dari berbagai pengalaman kita bernegara bahwa di setiap krisis UMKM ini selalu menjadi penyelamat ya, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Nah, oleh karena itu memang kalau kita melihat bahwa konflik yang terjadi saat ini antara Iran dan Amerika ya, kemudian Cina dan Taiwan, dan juga Ukraina dan Rusia masih bergejolak hari ini. Tentu ini membawa dampak yang sangat buruk bagi ekonomi kita itu pada umumnya. Nah, oleh karena itu tentu di sini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu antisipasi Mas Ruslan ya, utamanya pada teman-teman pelaku UMKM ya. Memang kalau kita lihat yang pertama adalah di mana negara-negara saat ini sudah melakukan penyesuaian, utamanya terkait dengan harga BBM. Nah, bersyukurnya kita Mas Ruslan di negara kita saat ini pemerintah masih bertahan, menimbang-nimbang untuk menaikkan harga BBM atau tidak. Dan sampai hari ini mungkin Mas Ruslan sendiri kalau ke Pertamina itu alhamdulillah kita masih dapat harga yang cukup terjangkau lah gitu ya. Belum ada yang terlalu berubah signifikan. Nah, sehingga saya melihatnya bahwa pemerintah mungkin salah satu hal yang dilakukan adalah mencoba untuk melakukan berbagai strategi tingkat kementerian, sehingga kita belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Tapi apakah ini akan bertahan lama atau tidak? Tentu kita melihat ke depan bisa saja tiba-tiba pemerintah akan merubah kebijakan, misalnya tiba-tiba menaikkan harga BBM. Oleh karena itu kita tetap melakukan antisipasi ya, seperti itu. Yang kedua terkait dengan nilai tukar ya, nilai tukar rupiah. Ini karena tentu
eh, kita di negara ini mengikuti nilai kurs dolar, dan kita ketahui bersama bahwa Amerika saat ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja, maka efeknya itu tentu juga akan berdampak kepada negara kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang mungkin bisa menjaga dengan rantai pasok, ya, atau bahan baku yang kita impor, ya, seperti itu, seperti mungkin komoditas-komoditas yang digunakan sehari-hari atau menjadi bahan baku untuk para pelaku UMKM untuk melangsungkan kegiatan bisnisnya. Ini juga menjadi itu harusnya bisa diantisipasi seperti itu. Mungkin itu saja pembuka saya untuk sementara, Pak Ruslan. Ya, jadi menarik tadi penjelasan singkat dari Pak Dr. Basri tentang bagaimana konflik Timur Tengah, Iran, Israel kemudian berdampak ke harga-harga bahan bakar. Tapi untungnya kita masih di Indonesia khususnya, ya, tidak ada perubahan harga BBM itu sendiri, sehingga tentu tidak mempengaruhi juga secara signifikan harga-harga kebutuhan pokok. Nah, baik, Coach Basri sebagai akademisi sekaligus coach, mungkin apa penyakit paling umum yang mungkin bisa diderita oleh UMKM ketika saat mendengar isu perang di luar negeri, dan apa kira-kira obatnya? Ya, apa ya, menyebutnya bukan penyakit sih, mungkin kekhawatiran mungkin, ya. Iya. Jadi mungkin kita baca konflik yang terjadi sekarang, kalau kita melihat dari berbagai sumber di media-media, di berbagai kanal platform itu, kita melihat banyak orang yang cenderung pesimis terhadap apa yang terjadi hari ini, ya, utamanya para pelaku usaha, ya, pelaku bisnis yang memang bergantung pada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Tentu saya ingin menyampaikan bahwa kalau misal ketakutan itu memang ada, ya, tapi tidak boleh juga kita terlalu berlebihan untuk menyikapi, ya. Karena yang jelas kita harus bersiap kalau misalnya badai itu datang, 3 hal tadi itu, misalnya tiba-tiba kan tadi saya sampaikan bahwa BBM ini belum naik nih, kita masih was-was, tapi kita harus sudah punya strategi gitu. Kalau amit-amit gitu, ya, naik gitu, apa yang dilakukan. Nah, itu. Nah, yang kedua, jadi saran saya, kalau takut itu jangan, ya, tapi maksudnya kita mungkin mempersiapkan strategi yang baik lah, seperti itu, untuk menghadapi itu. Yang kedua, banyak nih pelaku usaha sekarang ini wait and see ceritanya, ya, menunggu kira-kira ini seperti apa sih ke depan. Oleh karena itu mungkin edukasi seperti yang dilakukan oleh RRI ini, ada obrolan-obrolan terkait UMKM ini sangat membantu pelaku usaha untuk ya, mendengarkan dan mungkin menjadi shock terapi buat mereka bahwa seperti ini loh kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, jadi jangan menunggu konflik ini berakhir, ya, tetapi kira-kira strategi apa yang dilakukan, misalnya melakukan promosi yang lebih ditingkatkan lagi, ya, kemudian inovasi dan seterusnya. Satu contoh, Mas Ruslan, ya, semalam ini saya baru selesai menonton Bayern Munchen lawan Real Madrid gitu, ya. Kebetulan saya Mia Sanmia, ya. Kebetulan saya fans berat dari Bayern Munich, ya. Jadi tentu saya mengucapkan juga melalui
kesempatan ini selamat kepada para fans Bayern Munchen atas kemenangan 4-3 lawan Real Madrid. Yang ingin saya sampaikan hubungannya dengan ini, tadi malam itu Mas, saya setengah mati loh cari di mana sih kafe di Makassar ini yang buat nobar gitu. Misalnya mereka mungkin, saya cari-cari tuh di beberapa IG dan seterusnya, nggak ada orang yang mempromosikan kafenya bahwa kami lagi buka nobar loh, datang ke sini, nggak ada. Yeah. Saya nggak tahu kalau ada yang dapat, tapi di beberapa sangat sedikit gitu ya. Artinya apa? Bahwa mungkin dengan itu juga salah satu strategi UMKM, para pelaku usaha kafe itu, kalau ada momen-momen seperti ini, ada Liga Champion apa, dengan kan kita tahu ya di Indonesia itu fanatik bola kan luar biasa juga. Apalagi mestinya kan jelang mereka Piala Dunia ini. Mestinya kan mereka membuka space untuk nonton bareng gitu. Nah, ini di Makassar ada Liga Champion tapi kafe-kafe itu pada nggak melakukan itu gitu loh. Itu yang bikin saya heran, padahal kayak di Jawa mungkin banyak mereka melakukan seperti itu. Setiap ada laga semifinal, final, itu pasti ada acara nobar. Ini juga sebagai antisipasi. Ini adalah bentuk dari inovasi dan promosi. Kenapa? Dengan begitu kita bisa menekan biaya. Kan orang datang ke situ kan tidak mungkin hanya nonton ya. Mungkin dia ngopi, sambil ngopi menunggu beli cemilan dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Kemudian ya kita mulai harus mengurangi ketergantungan kita pada bahan-bahan impor lah ya, utamanya teman-teman pelaku usaha. Ini mungkin kita mulai memberdayakan petani-petani lokal atau yang ada di daerah kita. Seperti itu Mas Sofran. Oke. Jadi menarik sekali tadi yang disampaikan ya, bahwa memang harus ada inovasi sendiri dari UMKM itu menyikapi setiap ada momennya. Dan justru ketika ada isu-isu seperti ini tadi, tidak menjadi terlalu takut ya, tapi justru mempersiapkan strategi. Oke. Kemudian melihat dari strategi, kemudian ada yang disebut dengan financial hygiene atau kesehatan keuangan. Mungkin ada sedikit penjelasannya bagaimana mengelola cash flow itu agar tetap bernapas saat daya beli masyarakat itu menurun ini, Coach Basri. Ya, baik. Yang pertama, kalau saya menyampaikan tadi dari awal bahwa kita harus bisa survive dengan 3 kondisi yang saya paparkan di awal tadi, maka itu pasti dengan sendirinya kita akan mulai aware terhadap pengelolaan keuangan. Misal pertama, bagaimana sih kemudian kita mulai menekan pengeluaran gitu ya, dan memperbanyak pemasukan gitu. Mulai dari kita bagaimana memisahkan uang pribadi dan uang usaha, karena ini juga banyak yang repot. Maksudnya saya ini sudah keliling memberikan TOT, pelatihan, coaching program ke berbagai daerah di 24 kabupaten kota di Sulsel, Tenggara dan Tengah. Itu banyak pengalaman menemukan bagaimana teman-teman UMKM itu sangat sulit ya mengelola keuangan ya. Utamanya sudah ada UMKM yang ini by experience ya di lapangan, Mas Ruslan. 3 tahun usahanya berjalan tapi tidak punya catatan pembukuan. Itu pernah saya temukan. Ada juga ibu-ibu business owner mengatakan, saya ini sudah lama punya usaha coach tapi tidak ada uangnya saya lihat. Saya bilang bagaimana caranya Bu? Dia bilang bagaimana coach sebenarnya kita mengelola keuangan. Saya bilang paling sederhana kan, kalau pakai ilmu akuntan saya kan
panjang nih Mas Susran ya. Iya. Sementara kan kita tidak setara dalam berbagai dalam pendidikan itu kita tidak sama semua gitu mengenyam pendidikan. Ada yang paham akuntansi, ada yang enggak. Jadi saya bilang gampang Bu, pisahkan saja uang pribadi dan uang usaha. Iya. Lalu dia bilang, nah, ini sudah coach, tapi saya tetap datang ke bank. Saya bilang mau tarik uangku. Saya bilang jangan pakai ATM. Dia bilang saya juga sudah kasih begitu coach, tapi memang susah karena banyak kebutuhan. Saya bilang ya kalau sebagai UMKM itu mental itu juga salah satu harus yang perlu direvisi, diperbaiki ya. Jadi kalau mental kita itu suka ngambil uang usaha ya susah juga kan seperti itu, karena kan siapapun coachnya, pelatihnya, siapapun mentornya, konsultannya, kalau mentalnya tidak dirubah susah juga kan. Susah untuk. Jadi memang harus ya dari orangnya gitu. Kalau saran-saran dari kita sebagai coach itu sudah memberikan yang standar seperti ini loh Bu, tapi ya dari pelaku usahanya memang begitu ya, suka ngambil uang usahanya sendiri, menghabiskan untuk konsumtif ya susah. Yang kedua itu tadi UMKM saat ini harus nafasnya itu adalah di manajemen pengelolaan keuangannya. Harus kas masuk kas keluar ini harus dia perhatikan betul seperti itu. Kemudian kalau pada umumnya kan kita ketahui Mas Susran itu kita harus menyisihkan dana darurat kan, sama juga dengan pelaku usaha ya. Minimal dana darurat itu bisa disimpan 1-2 bulan lah untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi ketika itu datang dan jangka waktunya kita tidak bisa prediksi, kita bisa ngambil dari situ. Jadi saya kira teman-teman UMKM harus betul-betul ya, saya himbau betul-betul harus memperhatikan pola keuangannya. Begitu banyak sekarang beberapa usaha itu, dan pengalaman saya turun di lapangan itu mulai menutup ya beberapa gerainya itu. Tapi ya kondisi ini mudah-mudahan tidak terlalu mengkhawatirkan untuk kita, karena pemerintah juga kita percayakanlah kepada pemerintah. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang diambil ini berpihak pada masyarakat, utamanya pelaku usaha. Oke. Mungkin begitu. Baik. Baik, masih tentunya beberapa pertanyaan nanti akan kami hadirkan terkait seputaran obrolan kita di siang hari ini, Coach Basri ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
Baik, Sobat Budaya masih bersama di acara Teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan Coach Basri. Dan tentu kita akan masih memperbincangkan seputaran bagaimana eh, pelaku UMKM tentunya bisa tetap bertahan di tengah dampak ekonomi global. Baik, kita lanjut lagi Coach Basri berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Nah, kalau menurut Coach Basri sendiri, bagaimana peran inkubator bisnis, khususnya FEB Unismu dalam memitigasi resiko bagi UMKM binaan? Nah, mengapa di masa krisis seseorang pengusaha butuh coach atau mentor? Tentu fokus pada mentalitas tangguh atau resiliensinya. Silakan, Coach Basri. Ya, halo. Ya, mungkin bisa di open mic suara Oh, tak? Iya. sorry, maaf Mas Ruslan. Ya, Iya. baik. Jadi tadi terkait peran inkubator ya, Hmm. khususnya perguruan tinggi, alhamdulillah eh, lewat kebijakan pimpinan Hmm. baru-baru ini bisa membantu dari bidang pengembangan inkubator bisnis ya. Nah, tentu ini menjadi salah satu jembatan juga bagi kami ya sebagai institusi kampus di dalam uh, membantu pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja, baik itu melalui bagaimana kemudian mahasiswa ini setelah lulus tidak hanya menjadi job seeker tapi menjadi job creator atau pencipta lapangan kerja. Begitu juga dengan keberadaan kami sebagai akademisi ini untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya, kemudian berbagai perbankan ya, dan kami alhamdulillah welcome terhadap setiap kolaborasi yang sifatnya membangun ya. Itu juga dengan RRI kita selalu siap untuk kapan waktu selalu diminta untuk berbagi dalam acara seperti ini. Nah tentu di sini saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa inkubator itu kan perannya hanya ada 3 maksudnya. Iya, iya. Pra inkubasi dan pasca inkubasi. Tapi tentu ini sebenarnya tidak cukup beririsan, tetapi tidak apa-apa kita tetap bahas karena inkubator ini kalau kita mau jelaskan itu mungkin banyak orang yang akan bingung gitu. Apa sih inkubator ini? Mungkin di pikiran Bapak Ibu sekalian para pendengar itu mungkin masih awam tentang inkubator. Jadi mungkin nanti satu sesi juga terkait dengan inkubator bisnis ini karena banyak dari kita yang belum memahami, bahkan pelaku-pelaku usaha. Yeah. Jadi saya kira di masa krisis ini yang paling dibutuhkan itu pengusaha harus bagaimana kemudian bisa bertahan ya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah sebagai upaya untuk mencegah krisis ya. Kalau kita ingat dulu saat COVID itu banyak sekali kebijakan pemerintah yang diturunkan dan itu cukup membantu pelaku usaha, misalnya restrukturisasi kredit, penambahan modal, atau misalnya kemudahan mengambil kur ya dan seterusnya. Nah ini bisa dimanfaatkan karena saya kira misalnya terkait kur ini, kredit usaha rakyat untuk pelaku usaha ini masih banyak loh yang belum paham dan lebih banyak mungkin yang terjebak pada pinjaman online dan seterusnya. Padahal pemerintah sudah melakukan fasilitasi yang cukup baik terkait dengan
hanya saja mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kalau kami di inkubator tentu kami akan terus mencoba untuk semaksimal mungkin ya membantu pemerintah dalam upaya bagaimana menggodok para pelaku usaha, teman-teman mahasiswa untuk setelah lulus itu tidak semua mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Itu barangkali Mas Susan. Iya. Kemudian mengapa go digital bukan lagi pilihan, tapi kewajiban untuk memangkas biaya operasional ini, Coach? Ya, saya kira kita ketahui bahwa digitalisasi itu kan bisa menekan cost ya, khususnya untuk pelaku UMKM. Karena sekarang kita lihat kondisi di Makassar aja itu mungkin orang sekarang banyak mengenal istilah rojali, rombongan jarang beli. Iya. Jadi cuma datang ke mall, apalagi sekarang ini kondisinya panas ya Makassar. Cuma datang ngadem, tapi pulangnya nggak membeli sesuatu. Iya. Malah dia misalnya dan ini banyak terjadi, rojali ini ada di mana-mana. Kalau dia datang, terutama anak muda tuh ya, hanya datang ngadem di mall, udah itu pergi lagi tanpa membeli sesuatu. Nah ini saya kira logo digital itu yang memang sekarang keniscayaan ya harus dilakukan oleh pelaku usaha. Karena misalnya seorang pelaku usaha punya 10 karyawan, kalau dia toko offline, dari 10 itu bisa saja ada yang tidak beraktivitas. Tapi kalau 10 karyawan itu dibikinkan misalnya kamar-kamar, skat-skat untuk live, ya itu mereka bekerja semua gitu karena di depan kamera kan. Nah itulah yang terjadi saat ini. Jadi banyak sekarang pelaku usaha itu tidak lagi mengandalkan toko offline, kecuali memang legend ya. Legend itu maksudnya mungkin dari tahun 70-an 80 itu sudah orang tahu lah gitu bahwa warkop ini mantap gitu, enak. Kita pasti selalu datang ke sana meskipun dia tidak live. Sama dengan penjual coto dan seterusnya kan pasti kita akan ke sana tanpa dia harus go digital. Karena kenapa? Punya kualitas dan itu juga termasuk legend lah seperti itu. Sehingga ini menjadi kewajiban bagi teman-teman untuk sekarang ayo go digital. Karena kalau tidak ya kita usaha Anda bisa tertinggal jauh dengan teman-teman yang sudah masuk ke dalam digitalisasi. Barangkali itu Mas Susun. Oke, baik. Nah, kalau kita mau membedah peluang bisnis yang justru muncul saat ekonomi global tidak stabil, ini kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan ini, Coach? Apakah dilihat dari produksi substitusi atau jasa penghematan energi, atau mungkin ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan UMKM ketika melihat ekonomi global tidak stabil seperti halnya saat sekarang ini? Ya, untuk sekarang ini memang tadi dari awal kita diskusikan bahwa melihat kondisi-kondisi ini kita harus melakukan berbagai persiapan ya. Persiapan-persiapan itu sudah saya paparkan tadi. Kemudian beberapa hal yang mungkin perlu saya tekankan di sini terkait dengan bagaimana kemudian pelaku usaha itu harus masuk ya. Kalau dia bilang saya nggak biasa dari dulu memang mengandalkan offline, saya nggak bisa digital, ya nggak bisa. Memang zamannya ini memang Anda harus masuk digitalisasi, karena kalau tidak ya mati usahanya gitu. Mungkin karena bahkan sekarang lagi menjamur Mas Ruslan ya, usaha-usaha
kopi-kopi kekinian itu hanya uh, apa membeli tempat di pinggir jalan, tapi dia tidak menyediakan kursi lagi dan tidak memberikan kesempatan ada free wifi. Jadi kita hanya datang khusus memang membeli take away. Saya kira itu juga bisa lebih maksimal dibanding orang ya kafe itu saya pernah baca salah satu buku itu terkait dengan jangan buka kafe sebelum apa gitu. Nah itu saya menariknya itu di buku itu dijelaskan bahwa ternyata margin kafe itu cukup tipis gitu kalau pengelolanya tidak kreatif, tidak inovatif, itu bisa berbahaya untuk cash flow-nya. Kenapa? Katakanlah misalnya studi kasus maksudnya dia punya kafe, terus yang datang itu nongkrong anak-anak muda gitu kan, cuma pesan es teh manis misalnya sama kentang, dia pakai free wifi 5 jam, ya. Nah itu kalau setiap hari seperti itu kondisinya itu bisa mematikan usahanya gitu, dibanding dengan ada kopi kekinian yang hanya dijual di pinggir jalan, orang hanya datang ngantri, transaksi lalu pulang, nggak tinggal kan. Ya itu saya kira lebih maksimal. Nah, artinya tidak memberikan space untuk teman-teman pembeli itu untuk tinggal, tapi lebih kepada langsung transaksi gitu. Ya, itu saya kira marginnya mungkin bisa lebih dapat gitu dibanding dengan bukan kafe. Jadi saya pikir, tapi itu juga kalau memang kan kalau kopi kekinian itu range harganya disamakan dengan jualan kopi di pinggir jalan, itu saya kira yang bermasalah. Tapi kan kalau kafe-kafe di Makassar itu kan ada juga range harganya 40 sampai ke berapa gitu. 40.000 sampai ke atas lah itu range harganya, sehingga itu saya kira nutup. Tapi kalau dia di bawah itu sulit gitu. Tapi kalau kita misalnya di kafe-kafe di CPI itu kan maaf ya saya sebut aja, nah itu kan range harganya lumayan ya. Nah, tetapi strategi itu harus ditempuh agar ya tetap mereka punya value. Ya kan yang sulit ini adalah memberikan value, memberikan nilai sehingga orang tetap datang ke sana, tetap nyaman ngopi di sana dan seterusnya. Ya. Ada juga kafe yang mungkin harga kaki 5 tapi cabangnya banyak, itu juga bisa. Gitu. Ya. Jadi berbagai macam strategi lah saya kira ditempuh oleh teman-teman pelaku usaha. Oleh karena itu memang saya pikirnya jangan berhenti belajar ya. Artinya meskipun Anda business owner, kita ini saja yang sudah S3 kita belajar terus, membaca terus kondisi-kondisi yang ada saat ini ya. Istilahnya karena kita ini sekarang ini kondisinya memang apalagi dengan perkembangan AI dan seterusnya ini cukup memiriskan untuk pelaku anak-anak muda kita itu, karena saya kalau kasih materi kuliah itu biasa mereka kalau kasih tugas cepat sekali Mas Suslan. Nah ini kondisi sekarang ini memang sulit untuk kita hindari, memang sudah seperti itu. Mereka lahir di zaman yang memang sudah teknologinya sudah siap, beda mungkin zamannya Mas Suslan, zaman saya, kita ini masih istilahnya orang manual. Makassar balalai teknologi itu masih kurang gitu. Barangkali itu Mas Suslan ya. Nah mungkin terakhir ini Pak Coach, mengapa UMKM ini tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri lagi? Artinya harus penting adanya ekosistem dan jejaring komunitas. Ya, karena pertama itu komunitas ini bisa membantu gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu
tidak ada lagi Superman tapi super team ya. Ya. Jadi budaya kolaborasi itu harus eh, dimaksimalkan oleh pelaku usaha, karena itu tadi yang saya sampaikan, kita tidak bisa. Jadi begini, pelaku usaha itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dibantu sama pemerintah dari sisi regulasi ya, dari sisi dari sisi misalnya terkait dengan teori-teori yang dilakukan di dalam pelaku UMKM ya pasti melibatkan akademisi gitu ya, melibatkan institusi kampus dan seterusnya. Bagaimana kemudian pelaku UMKM itu bisa mendapatkan tambahan modal dan seterusnya, tentu kita mengandalkan apa yang disebut dengan angel investor. Maka pelaku usaha harus membuat produknya itu bisa bernilai tinggi di mata investor. Kemudian selain itu mereka tidak berdiri sendiri, perlu juga yang namanya media ya, seperti RRI ini yang selalu memberitakan atau menyuarakan, atau sesi-sesinya sangat menarik untuk para pelaku usaha itu ya, mendengarkan Pro 4 FM RRI Makassar dengan edukasi pelaku usahanya. Jadi sistem kolaborasi itu adalah sesuatu keniscayaan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan Ya. Halo. Halo, Coach Basri. Oh, ya. Ya, mungkin jaringannya kurang maksimal ini, Coach Basri. Tidak terdengar suara tak? Ya, halo. ya, silakan. Mungkin terakhir ada mungkin karena waktu sangat terbatas, ada mungkin closing Siap. statement, Coach, terkait dengan materi kita, terkait dengan bagaimana UMKM saat ini bertahan di tengah dampak ekonomi global. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ruslan atas kesempatan beserta tim RRI mengundang saya kembali di kesempatan obrolan kali ini. Sebagai closing statement saya menyampaikan bahwa teman-teman pelaku UMKM khususnya di Makassar dan pada umumnya di Sulawesi Selatan, kita ini sudah terbukti gitu, atau resilience menghadapi berbagai banyak pengalaman krisis ya yang terjadi mulai 98, 2009, Covid sampai hari ini. Tentu kita tidak boleh pesimis, tetapi kita harus selalu optimis. Tahun 2026 ini bukan tentang bagaimana kita bisa bertahan, tetapi siapa pelaku usaha yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi setiap waktu. Oleh karena itu, dampak ekonomi global yang serba tidak pasti ini, ya tentu kita berharap cepat terselesaikan gitu, dan mudah-mudahan kita semua tetap selamat dari badai krisis ini. Oleh karena itu, jangan berhenti berinovasi, berkolaborasi, berkreasi, terus pertajam pengelolaan dan tingkatkan manajemen keuangan Anda semua.
Kali itu Mas Ruslan sebagai closing statement saya. Baik, terima kasih Terima kasih. Coach atas waktunya di kesempatan hari ini di acara Teras UMKM Perempatan dari Makassar. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi ini bisa memberikan referensi bagi pelaku-pelaku UMKM untuk senantiasa survive di tengah dampak ekonomi global. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Mas Ruslan. Ya. Terima kasih.